Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Novita Handayani, Aprilia Kurniasari, Farisma Ma'ruf, Khairi Zumaroh, Nila Sapti Utami, Salsabila Nadila akan memaparkan sedikit tentang materi analisis varian satu jalan. Yang pertama, pengertian analisis varian. ANOVA satu arah digunakan untuk menguji perbedaan di antara dua atau lebih kelompok di mana hanya terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Sebagai contoh, membandingkan efek dosis obat yang berbeda terhadap kesembuhan pasien. Analisis varian atau ANOVA adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari tiga atau lebih populasi. Baik, di sini ada contoh soal dari analisis varian satu jalan. Contoh soalnya sebagai berikut. Data dari tabel berikut menyatakan lamanya jam kesembuhan dari 3 merek obat sakit kepala yang diberikan kepada 15 penderita demam dengan panas 38 derajat Celcius atau lebih. Lakukan analisis varian dan uji hipotesis pada taraf nyata 0,05 bahwa rataan lamanya jam kesembuhan yang diakibatkan oleh ketiga merek obat tersebut sama saja. Nah, di situ sudah ada tabel dari 3 merek obat sakit kepala. Kita misalkan dengan A, B, dan C. Sudah diketahuinya lamanya jam penyembuhan dari 3 merek tersebut. Dari merek A diketahui sekian-sekian, B sekian, dan C sekian. Nah, selanjutnya kita akan menotalkan atau menjumlahkan dari merek obat A, yaitu 5 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 3 hasilnya 26. Dan total B yaitu 9 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 dan ditambah 9 hasilnya 39. Dan untuk merek obat C totalnya adalah 3 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 7 hasilnya 20. Dan selanjutnya kita akan menjumlahkan semua untuk mencari total keseluruhan dari merek obat A, B, dan C, yaitu 26 ditambah 39 ditambah 20 yakni 85. Selanjutnya kita akan beralih ke tabel ANOVA. Di sini di tabel ANOVA sendiri ada sumber varians yang diketahui perlakuan, galat, dan total, dan jumlah kuadrat di sini yaitu jumlah kuadrat perlakuan disimbolkan JKP atau disingkat JKP, jumlah kuadrat galat disingkat JKG, dan jumlah kuadrat total disingkat JKT. Selanjutnya derajat bebas, rumusnya K-1, K yaitu kolomnya kita ketahui yaitu A, B, dan C, ada 3. Dan derajat bebasnya rumusnya K kali N-1, K yaitu kolom dan N itu baris, barisnya ada 5. Dan untuk derajat bebas total rumusnya N kali K dikurangi 1. Dan rataan kuadrat sendiri untuk perlakuan rumusnya RKP rataan kuadrat perlakuan sama dengan JKP atau jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebas perlakuan DBP. Untuk rataan kuadrat galat rumusnya JKG jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebas galat atau DBG. Untuk F hitung sendiri yaitu rumusnya RKP rataan kuadrat perlakuan dibagi RKG. RKG itu rataan kuadrat galat. Nah, di sini kita akan menulis H0-nya yaitu tidak ada perbedaan lamanya ketiga obat tersebut dalam menyembuhkan sakit kepala.
tidak ada perbedaan lamanya H0-nya tidak ada perbedaan lamanya ketika obat tersebut dalam menyembuhkan sakit kepala. Nah, selanjutnya untuk H1 atau HA yaitu ada perbedaan lamanya ketika obat tersebut dalam menyembuhkan sakit kepala. Untuk alfanya sendiri yaitu 0,05 maaf. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang ada di dalam tabel ANOVA ini, yaitu JKP, JKG, JKT, derajat bebasnya dari perlakuan galet dan total, rataan kuadrat dari perlakuan dan galet, dan F hitung. Nah, yang pertama kita cari adalah JKT-nya yang lebih mudah, yaitu rumus JKT yaitu sigma atau jumlah I dari kolom 1 sampai kolom ke K, dan jumlah dari J sampai baris 1 sampai baris ke N. YIJ kuadrat yaitu kolom pertama baris pertama dikurangi TIJ kuadrat. TIJ itu total keseluruhannya dibagi N kali K. N itu baris kali kolom, K itu kolom. Nah, selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. Nah, di sini jumlah dari YIJ kuadrat kita ambil dari kolom dari hasil dari A sampai yang terakhir yaitu 7 dari C ini kemudian kita tulis menjadi 5 kuadrat kita kuadratkan 4 kuadrat 8 kuadrat sampai 7 kuadrat ini ya, dikurangi TIJ nya yaitu 85 kuadrat dibagi 5 kali 3. 5 itu barisnya dan 3 itu kolom. Nah, hasilnya dari 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat sampai 7 kuadrat yaitu 557 dikurangi 85 kuadrat dibagi 5 kali 3 yaitu 481,67. 557 dikurangi 481,67 hasilnya yaitu 75,33. Nah, setelah mencari JKT kita akan mencari JKP. Rumus dari JKP yaitu sigma dari I sampai kolom, dari kolom pertama sampai kolom ke K, TI kuadrat yaitu jumlah atau total kolom dari masing-masing kolom dikuadratkan dan dibagi N1. N1 yaitu jumlah baris dari masing-masing kolom dikurangi TIJ yaitu total keseluruhan dikuadratkan dibagi N kali K. Ya, rumusnya ini dibaca sigma atau jumlah I dari
jumlah I dari kolom pertama sampai kolom ke K. Nah, kita masukkan angkanya, sigma dari TI kuadrat tadi, jumlah kolom dari masing-masing kolom dikuadratkan. Nah, kita sudah mengetahui total atau jumlahnya, yaitu 26 untuk total dari kolom A, kolom B yaitu 39, dan C 20 kita kuadratkan, yaitu 26 kuadrat ditambah 39 kuadrat ditambah 20 kuadrat dibagi, dan selanjutnya dibagi oleh NI. NI itu jumlah baris dari masing-masing kolom, yaitu sama dengan N ya, jadi 5. Kemudian dikurangi TIJ kuadrat TIJ tadi 85 dikuadratkan dibagi dengan N kali K. N di sini sama dengan NI ya, yaitu baris 5 dikali dengan kolomnya ada 3. Selanjutnya 26 kuadrat ditambah 39 kuadrat ditambah 20 kuadrat dibagi 5, hasilnya 509,4 dikurangi 85 kuadrat dibagi 5 kali 3, yaitu 481,67. Hasilnya 519,4 dikurangi 481,67, yaitu 37,73. Selanjutnya kita akan mencari JKG. Ya, JKG tadi jumlah kuadrat galat. Rumusnya JKT dikurangi JKP. JKT tadi kita ketahui 75,33 dikurangi JKP ini 37,73, hasilnya 37,6. Nah, di sini kita kembali lagi ke tabel ANOVA ya. Untuk tabel ANOVA ini kan tadi berupa simbol ya, simbol dari JKP, JKG, JKT, dan seterusnya kan belum dicari. Nah, setelah kita mengetahui hasil dari JKP, JKG, JKT, dan seterusnya, dan ini sudah diketahui, maka kita akan memasukkan di dalam tabel. Untuk jumlah kuadrat perlakuan sudah diketahui, yaitu JKP-nya 37,73. Untuk jumlah kuadrat galat yaitu 37,6. Untuk jumlah kuadrat total yaitu 75,33. Selanjutnya yaitu derajat bebas dari perlakuan. Rumusnya tadi kan yaitu K-1. K-1 K tadi kolom ya. Kolomnya sudah kita ketahui yaitu 3 kurangi 1 yaitu 2. Untuk derajat bebas galat itu rumusnya K kali N-1. K tadi kolomnya 3 dikali barisnya yaitu 5 dikurangi 1, hasilnya 3 dikali 4 yaitu 12. Dan derajat bebas totalnya rumusnya N kali K dikurangi 1 yaitu 5 dikali 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 yaitu 2 dikali 5 kali 3 dulu baru dikurangi 1 ya, yaitu
15 dikurangi 1, 14. Selanjutnya mencari rataan kuadrat. Untuk perlakuan, rumusnya RKP sama dengan JKP dibagi DBP, yaitu derajat bebas perlakuan. JKP tadi sudah diketahui. JKP jumlah kuadrat perlakuan 37,73. Untuk rataan kuadrat perlakuan yaitu 37,73 dibagi 2, yaitu hasilnya 18,865. Untuk rataan kuadrat galat yaitu 376 dibagi 12, yakni 3,13. Selanjutnya F hitungnya rumusnya RKP dibagi RKG. RKP itu rataan kuadrat perlakuan dibagi RKG. RKG itu rataan kuadrat galat 18. Jadi kita masukkan rumusnya, kita masukkan angkanya 18,865 dibagi 3,13, yakni 6,03 hasilnya. Nah, sudah diketahui F hitungnya, maka kita akan ke sini, yaitu melihat titik kritisnya ya. F hitung, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak, dan F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0-nya diterima. Nah, kita kan sudah mengetahui F hitungnya yaitu 6,03. Nah, kita kan belum mengetahui F tabelnya, maka kita mencari F tabel dulu dengan derajat bebas perlakuannya yaitu 2 dan derajat bebas dari galat yaitu 12. Nah, di sini untuk lebih lengkapnya kalian bisa melihat tabel F atau F tabel di LKM yang sudah diberikan. Ini sebagai contoh ya. Tadi kan derajat, kita menggunakan derajat bebas perlakuan dan derajat bebas galat untuk mencari tabel F ya hasilnya. Kita kan mengetahui derajat bebas dari perlakuannya itu 2, dan untuk derajat bebas galatnya kita cari di sini di kolom yang paling kiri menurun yaitu 12. Kita tarik sampai titik temu dari 2, tarik ke turun dan ke sini, yaitu hasilnya 3,89, maaf. Nah, kita sudah ketahui 3,89. Nah, dari sini kita ketahui bahwa F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. Jadi hipotesis yang diterima yaitu ada perbedaan lamanya ketiga obat tersebut dalam menyembuhkan sakit kepala. Terima kasih, itulah video dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.